Di video kali ini ada kisah yang cukup mengejutkan dan juga menarik untuk disimak. Seorang pemancing yang sedang menikmati waktunya di tepi sungai, tiba-tiba dibuat kaget ketika melihat seorang wanita bule cantik sedang mandi sendirian di sungai tersebut. Awalnya ia mengira hanya kebetulan saja, namun ternyata wanita bule itu sudah lama tinggal di tempat itu, dan kisah pertemuan mereka pun menjadi semakin menarik dari waktu ke waktu. Apa yang sebenarnya terjadi setelah pertemuan tak terduga itu? Bagaimana kisah mereka berlanjut hingga akhirnya membuat banyak orang penasaran? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Kalau sudah, yuk kita saksikan kisah selengkapnya. Arman dikenal sebagai seorang pengusaha yang sangat sukses di kotanya. Usianya sudah matang, usahanya berkembang pesat, dan kehidupannya bisa dibilang sangat berkecukupan. Banyak orang mengenalnya sebagai sosok yang pekerja keras dan cerdas dalam menjalankan bisnis. Hampir setiap hari waktunya dihabiskan untuk mengurus perusahaan, bertemu dengan rekan bisnis, dan mengawasi berbagai usaha yang ia miliki. Namun di balik kesibukan itu, Arman memiliki satu hobi sederhana yang sangat ia sukai sejak dulu, yaitu memancing. Baginya, memancing bukan sekadar menangkap ikan. Memancing adalah cara untuk menenangkan pikiran, menjauh sejenak dari hiruk-pikuk pekerjaan, dan menikmati suasana alam yang damai. Setiap kali hari libur tiba, Arman selalu menyempatkan diri pergi ke tempat-tempat yang tenang. Ia lebih suka memancing di alam terbuka daripada di tempat yang ramai. Sungai yang jernih, suara air mengalir, dan udara segar selalu membuatnya merasa jauh lebih tenang. Pada suatu hari libur, Arman memutuskan pergi memancing ke sebuah sungai yang cukup jauh dari pemukiman warga. Tempat itu ia ketahui dari seorang temannya yang pernah bercerita bahwa sungai tersebut masih sangat alami dan jarang didatangi orang. Pagi itu Arman berangkat sendirian dengan membawa perlengkapan memancingnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya ia sampai di dekat sungai yang dimaksud. Dari kehauan suara gemericik air sudah terdengar jelas, membuat suasana terasa begitu menenangkan. Arman memarkir kendaraannya agak jauh dari aliran sungai, lalu berjalan kaki sambil membawa tas dan alat pancingnya. Saat sampai di tepi sungai, ia berhenti sejenak sambil memandang aliran air yang jernih. Arman tersenyum kecil. Tempatnya benar-benar tenang, gumamnya pelan. Air sungai mengalir dengan tenang di antara bebatuan besar. Pepohonan tinggi berdiri di sepanjang tepi sungai, membuat suasana terasa sejuk dan teduh. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan. Arman mulai berjalan menyusuri tepi sungai. Ia ingin mencari tempat yang paling nyaman untuk memancing. Biasanya ia memilih tempat yang sedikit terlindung oleh pepohonan dan memiliki aliran air yang tidak terlalu deras. Sambil berjalan perlahan, Arman memperhatikan sekitar. Ia melangkah melewati bebatuan, akar pohon, dan tanah yang sedikit lembab. Mungkin di depan sana lebih bagus, katanya pelan pada dirinya sendiri. Ia terus berjalan menyusuri tepi sungai. Beberapa kali ia berhenti sebentar, memperhatikan aliran air, lalu melanjutkan langkahnya lagi. Namun saat ia melewati sebuah tikungan kecil di tepi sungai, tiba-tiba langkahnya terhenti. Arman terkejut. Di kejauhan, tidak terlalu jauh dari tempatnya berdiri, ia melihat sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Di sebuah bagian sungai yang cukup tenang, terlihat seorang wanita bule cantik yang sedang mandi sendirian di dalam air. Rambutnya yang terang terlihat basah oleh air sungai, dan ia tampak menikmati suasana tenang di tempat itu. Arman benar-benar tidak menyangka akan melihat seseorang di tempat terpencil seperti ini, apalagi seorang wanita. Ia berdiri terpaku beberapa detik, tidak tahu harus bagaimana. Siapa itu? Gumam Arman pelan dengan wajah terkejut. Namun ternyata wanita itu juga menyadari kehadiran Arman. Ia menoleh ke arah tepi sungai dan melihat sosok seorang pria yang berdiri tidak jauh dari sana. Begitu menyadari ada orang lain yang melihatnya, wanita itu tampak kaget. Dengan cepat ia bergerak menuju tepi sungai. Tanpa banyak berpikir, ia segera naik dari air dan bergegas menjauh. Gerakannya terlihat terburu-buru. Ia bahkan tidak menoleh lagi ke arah Arman. Wanita itu langsung berjalan cepat menuju arah hutan yang berada tidak jauh dari sungai tersebut. Arman masih berdiri di tempatnya. Ia benar-benar terkejut dengan kejadian yang baru saja ia lihat. Tunggu, saya tidak bermaksud, kata Arman refleks, meskipun suaranya tidak cukup keras untuk didengar. Namun wanita itu
sudah semakin menjauh. Dalam beberapa saat saja, sosoknya sudah menghilang di antara pepohonan hutan. Arman menghela napas pelan. Ia menggaruk kepalanya dengan bingung. Saya cuma mau memancing, kok malah jadi begini? Gumamnya. Arman masih berdiri di tepi sungai, sambil memandang ke arah hutan, tempat wanita itu pergi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa di tempat yang sangat sepi seperti ini, ternyata ada seseorang yang tinggal, atau setidaknya berada di sekitar sungai tersebut. Rasa terkejut masih terasa di wajahnya. Hari yang awalnya ia rencanakan hanya untuk memancing dengan tenang, tiba-tiba berubah menjadi pengalaman yang sama sekali tidak ia duga. Setelah beberapa saat berdiri di tepi sungai, Arman masih memikirkan kejadian yang baru saja ia alami. Pemandangan wanita bule yang tiba-tiba muncul di tempat terpencil itu terus terbayang di pikirannya. Ia merasa sangat heran. Tempat ini jauh dari pemukiman. Jalan menuju ke sini saja cukup sulit. Jarang sekali orang datang ke sungai ini. Apalagi seorang wanita sendirian. Arman menatap ke arah hutan, tempat wanita itu tadi pergi. Siapa sebenarnya wanita itu? Gumamnya pelan. Rasa penasaran mulai muncul dalam dirinya. Ia merasa perlu menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat buruk. Ia tidak ingin wanita itu berpikir bahwa ia sengaja mengintip atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Arman menghela napas sebentar, lalu akhirnya memutuskan berjalan ke arah yang sama. Sebaiknya saya jelaskan saja. Kalau tidak, dia pasti salah paham, kata Arman pada dirinya sendiri. Arman mulai melangkah masuk ke area hutan kecil di dekat sungai itu. Tanahnya dipenuhi daun-daun kering yang menimbulkan suara pelan setiap kali ia melangkah. Pepohonan di sana cukup rapat, membuat cahaya matahari hanya masuk sedikit di antara celah-celah daun. Arman berjalan perlahan sambil memperhatikan sekitar. Ia berusaha mengikuti arah kemana wanita itu tadi pergi. Beberapa ranting yang patah dan daun yang terinjak membuatnya bisa menebak jalurnya. Saya hanya ingin bicara sebentar, ucap Arman pelan, seolah berharap wanita itu bisa mendengarnya. Ia terus berjalan beberapa menit melewati pepohonan dan semak-semak. Suasana di dalam hutan terasa lebih sunyi dibandingkan di tepi sungai. Hanya suara angin dan sesekali suara burung yang terdengar. Setelah berjalan cukup jauh, Arman mulai melihat sesuatu di depan sana. Di antara pepohonan, tampak sebuah tempat sederhana seperti gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari ranting-ranting yang disusun. Sementara bagian atasnya beratapkan daun-daun kering yang ditata dengan rapi. Arman sedikit terkejut melihatnya. Ternyata benar, ada yang tinggal di sini, katanya pelan. Ia mendekat beberapa langkah lagi. Dari jarak yang tidak terlalu jauh, ia melihat wanita bule yang tadi ada di sungai, kini berada di dekat tempat tinggal sederhana itu. Wanita itu rupanya baru saja sampai. Ketika ia menoleh dan melihat Arman mendekat, wajahnya langsung berubah tegang. Ia tampak sangat waspada. Wanita itu mundur beberapa langkah, seolah siap melarikan diri jika Arman mendekat terlalu jauh. Arman langsung menghentikan langkahnya agar tidak membuatnya semakin takut. Tunggu, jangan takut, kata Arman dengan suara tenang. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Arman dengan penuh kewaspadaan. Arman mengangkat kedua tangannya sedikit, menunjukkan bahwa ia tidak membawa apa-apa yang berbahaya. Saya tidak akan menyakiti kamu, lanjut Arman pelan. Wanita itu masih diam, tetapi ia tidak lagi mundur. Arman mencoba berbicara lagi dengan suara yang lebih lembut. Maaf kalau tadi saya membuat kamu kaget di sungai. Saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya datang untuk memancing. Wanita itu masih memperhatikan Arman dengan tatapan ragu. Sepertinya ia sedang mencoba memahami apa yang dikatakan Arman. Arman menunjuk ke arah sungai dengan pelan. Saya berjalan di tepi sungai, mencari tempat memancing. Saya tidak tahu ada orang di sana. Beberapa detik suasana terasa sangat sunyi. Akhirnya wanita itu berkata dengan suara pelan. Kamu tidak akan mengganggu saya? Arman langsung menggeleng. Tidak, saya hanya ingin menjelaskan. Saya tidak punya niat buruk. Wanita itu masih terlihat berhati-hati, tetapi raut wajahnya mulai sedikit berubah. Ketegangan yang tadi terlihat di wajahnya perlahan mulai berkurang. Arman tetap berdiri di tempatnya, tidak ingin membuat wanita itu semakin tidak nyaman. Saya hanya penasaran, kata Arman lagi dengan jujur. Tempat ini sangat jauh dari mana-mana. Saya tidak menyangka ada seseorang tinggal di sini, apalagi sendirian. Wanita itu menatap Arman beberapa saat, seolah sedang menilai apakah pria di depannya bisa dipercaya atau tidak. Angin pelan berhembus melewati pepohonan di sekitar mereka. Suasana hutan terasa sangat tenang. Perlahan,
Wanita itu tampak mulai lebih tenang. Ia tidak lagi mundur seperti sebelumnya. Arman merasa sedikit lega. Setidaknya sekarang wanita itu sudah mulai mau mendengarkan penjelasannya dan tidak lagi terlihat sangat ketakutan seperti saat pertama kali melihatnya datang. Suasana di sekitar hutan perlahan mulai terasa lebih tenang. Ketegangan yang tadi sempat muncul ketika Arman datang kini sudah mulai mereda. Arman tetap berdiri dengan sikap yang sopan dan menjaga jarak agar wanita itu tidak merasa terancam. Beberapa saat mereka hanya saling diam. Angin pelan berhembus melewati dedaunan di atas mereka, menciptakan suara lembut yang membuat suasana terasa semakin sunyi. Akhirnya wanita itu menarik napas pelan, lalu berkata dengan suara yang masih sedikit hati-hati, "Namaku Elena." Arman sedikit tersenyum mendengar wanita itu akhirnya berbicara dengan lebih terbuka. "Nama saya Arman," jawabnya dengan ramah. Elena mengangguk pelan. Ia masih memperhatikan Arman dengan seksama, seolah memastikan bahwa pria yang berdiri di depannya benar-benar tidak memiliki niat buruk. Arman kemudian menunjuk pelan ke arah tempat tinggal sederhana di belakang Elena. "Kamu tinggal di situ?" tanyanya dengan nada penasaran. Elena menoleh sebentar ke arah gubuk kecil yang terbuat dari ranting dan daun itu, lalu mengangguk. "Iya, sudah cukup lama." Arman benar-benar merasa heran sekaligus kagum. "Sendirian?" tanya Arman lagi. "Iya," jawab Elena pelan. Arman menggeleng pelan karena masih sulit percaya. Tempat ini begitu jauh dari mana-mana. Bahkan untuk sampai ke sungai saja perlu berjalan cukup jauh. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa tinggal di tempat seperti ini seorang diri dalam waktu yang lama. Melihat ekspresi Arman yang penuh rasa penasaran, Elena akhirnya mulai bercerita sedikit tentang dirinya. "Dulu saya datang ke daerah ini untuk berpetualang," kata Elena perlahan. "Saya ingin melihat tempat-tempat yang masih alami." Arman mendengarkan dengan penuh perhatian. Elena melanjutkan ceritanya. "Saya juga ingin mencari ketenangan. Kehidupan di kota sangat ramai dan melelahkan." Ia menatap sebentar ke arah pepohonan di sekitar mereka. "Di sini saya merasa lebih tenang." Arman mengangguk pelan. Ia bisa memahami apa yang dimaksud Elena. Bahkan dirinya sendiri yang hanya datang sesekali untuk memancing pun sudah merasakan betapa damainya tempat ini. "Lalu kenapa kamu tinggal selama ini di sini?" tanya Arman dengan hati-hati. Elena terdiam sebentar sebelum menjawab. "Awalnya saya tidak berniat tinggal lama, tapi keadaan membuat saya harus bertahan lebih lama di tempat ini." Ia tidak menjelaskan secara rinci, tetapi dari cara bicaranya Arman bisa merasakan bahwa perjalanan hidup Elena mungkin tidak selalu mudah. Elena kemudian menunjuk ke arah sekitar hutan. "Saya belajar hidup dari alam, air dari sungai, buah dari hutan, dan apa saja yang bisa saya manfaatkan." Arman memandang gubuk kecil itu lagi. Ia memperhatikan bagaimana tempat itu dibangun dari ranting-ranting yang disusun cukup rapi. Dengan daun-daun besar yang dijadikan atap, "Saya membuat tempat itu sendiri," kata Elena. Arman benar-benar kagum mendengarnya. "Kamu membuat semua itu sendirian?" tanya Arman dengan nada tidak percaya. Elena tersenyum tipis. "Iya, pelan-pelan saya belajar." Arman mengangguk perlahan sambil menatap sekitar. Di dalam hatinya ia benar-benar merasa takjub. Ia tidak pernah membayangkan ada seorang wanita dari luar negeri yang bisa hidup sendirian di tengah hutan seperti ini. Bahkan banyak orang yang sudah terbiasa dengan alam pun belum tentu mampu melakukannya. "Kamu sangat kuat," kata Arman dengan tulus. Elena sedikit terkejut mendengar ucapan itu, lalu tersenyum kecil. "Saya hanya mencoba bertahan." Arman kembali memandang Elena dengan rasa kagum. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang bukan hanya berani, tetapi juga mandiri dan mampu beradaptasi dengan kehidupan yang sangat sederhana. Pertemuan yang awalnya hanya kebetulan di tepi sungai kini berubah menjadi percakapan yang membuat Arman semakin penasaran dengan sosok Elena dan kehidupannya di tempat terpencil itu. Sejak pertemuan yang tidak terduga itu, sungai di tengah hutan tersebut seolah memiliki arti yang berbeda bagi Arman. Awalnya ia datang ke sana hanya untuk menyalurkan hobinya memancing dan mencari ketenangan dari kesibukan pekerjaannya. Namun kini, ada alasan lain yang membuatnya ingin kembali ke tempat itu. Beberapa hari setelah pertemuan pertama mereka, Arman kembali datang ke sungai tersebut. Seperti biasa, ia membawa perlengkapan memancingnya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai dengan langkah santai. Tetapi di dalam hatinya ada rasa penasaran, apakah ia akan bertemu lagi dengan Elena. Saat ia mulai menyiapkan alat pancingnya di sebuah batu besar di tepi sungai,
Tiba-tiba, dari arah hutan terdengar langkah pelan. Arman menoleh. Ternyata Elena yang keluar dari balik pepohonan. Ia tampak sedikit terkejut melihat Arman sudah berada di sana. Arman tersenyum ramah. "Halo, Elena," sapa Arman. Elena berhenti beberapa langkah dari tepi sungai. Ia memperhatikan Arman sebentar, lalu membalas dengan senyum kecil. "Kamu datang lagi?" Arman mengangguk. "Iya, saya memang suka memancing di sini." Elena terlihat lebih santai dibandingkan pertemuan pertama mereka. Ia bahkan duduk di sebuah batu tidak jauh dari tempat Arman memancing. "Apakah kamu sering datang ke sini?" tanya Elena. Arman mengangguk sambil memperhatikan ujung pancingnya. "Kalau ada waktu libur, biasanya saya datang." Sejak hari itu, Arman mulai lebih sering datang ke sungai tersebut. Awalnya memang untuk memancing, tetapi lama-kelamaan, ia juga menantikan kesempatan untuk berbincang dengan Elena. Setiap kali datang, Arman biasanya meluangkan waktu untuk berjalan sebentar ke arah tempat tinggal Elena. Kadang mereka berbicara di dekat sungai, kadang di dekat gubuk kecil yang dibuat Elena dari ranting dan daun. Suatu hari, Arman datang membawa sebuah tas kecil. Elena yang melihatnya sedikit penasaran. "Apa yang kamu bawa?" tanya Elena. Arman membuka tas itu dan mengeluarkan beberapa buah. "Saya membawa sedikit makanan, ada buah dan roti." Elena tampak sedikit terkejut. "Kamu tidak perlu repot-repot." Arman tersenyum. "Tidak apa, saya hanya ingin membantu sedikit." Sejak saat itu, sesekali Arman membawa beberapa barang sederhana ketika datang berkunjung. Kadang buah-buahan, kadang makanan, atau benda-benda kecil yang menurutnya bisa berguna bagi Elena. Namun Arman selalu memberikannya dengan cara yang sopan, tanpa membuat Elena merasa tidak nyaman. Elena yang awalnya agak ragu, perlahan mulai menerima bantuan itu. "Lain kali kamu tidak perlu membawa terlalu banyak," kata Elena suatu hari. Arman tertawa kecil. "Baiklah, tapi kalau ada sedikit makanan, tidak apa-apa kan?" Elena tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Waktu terus berjalan, dan percakapan mereka semakin panjang dari hari ke hari. Mereka sering duduk di tepi sungai, sambil mendengarkan suara air mengalir. Kadang Arman tetap memancing, sementara Elena duduk di dekatnya sambil berbicara. Arman mulai bercerita tentang kehidupannya di kota. "Saya punya beberapa usaha," kata Arman suatu sore. "Pekerjaan saya sering membuat saya sangat sibuk." Elena mendengarkan dengan penuh perhatian. "Lalu kenapa kamu suka memancing?" tanya Elena. Arman tersenyum sambil melihat aliran sungai. "Karena di sini saya bisa merasa tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada rapat, tidak ada telepon yang terus berbunyi." Elena mengangguk pelan. "Saya mengerti." Kemudian Elena juga mulai berbagi cerita tentang perjalanan hidupnya, tentang bagaimana ia dulu suka menjelajah berbagai tempat, tentang alasan mengapa ia memilih hidup lebih dekat dengan alam, dan bagaimana ia belajar bertahan di tempat terpencil ini. Percakapan mereka sering berlangsung lama, tanpa terasa. Kadang mereka tertawa bersama ketika menceritakan pengalaman lucu masing-masing. Kadang mereka berbicara dengan serius tentang kehidupan dan pilihan hidup yang mereka jalani. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, Arman berkata sambil tersenyum, "Saya tidak menyangka datang memancing bisa membuat saya mendapatkan teman baru." Elena menoleh ke arah Arman. "Teman." Arman mengangguk. Ijan teman." Elena tersenyum kecil mendengar kata itu. Perlahan tapi pasti, Elena mulai merasa nyaman dengan kehadiran Arman. Ia tidak lagi merasa takut atau waspada seperti saat pertama kali mereka bertemu. Bagi Elena, Arman adalah orang yang selalu datang dengan sikap sopan, tidak pernah memaksa, dan selalu menghormatinya. Sementara bagi Arman, setiap kunjungan ke sungai itu kini terasa lebih berarti. Bukan hanya karena hobinya memancing, tetapi juga karena ia bisa menghabiskan waktu berbincang dengan Elena, wanita yang kehidupannya sangat berbeda dari siapapun yang pernah ia temui sebelumnya. Hari demi hari berlalu, dan tanpa mereka sadari hubungan antara Arman dan Elena menjadi semakin dekat. Pertemuan yang awalnya hanya sekadar kebetulan, kini berubah menjadi kebiasaan yang selalu mereka nantikan. Arman hampir tidak pernah melewatkan waktu liburnya tanpa datang ke sungai itu. Ia masih membawa alat pancing seperti biasa, tetapi kini tujuan utamanya bukan hanya memancing. Ada seseorang yang selalu ia harapkan untuk ditemui. Begitu juga dengan Elena.
Wanita yang dulu terbiasa hidup sendirian di tengah hutan itu, kini mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Jika sebelumnya hari-harinya diisi dengan kesunyian, kini ada seseorang yang sering datang menemaninya, berbicara dan tertawa. Suatu sore, Arman datang seperti biasa. Matahari mulai condong ke barat, membuat cahaya keemasan menyinari permukaan sungai. Elena sedang duduk di sebuah batu besar di tepi air ketika Arman datang. "Kamu sudah lama menunggu?" tanya Arman sambil mendekat. Elena menggeleng pelan. "Tidak, saya juga baru datang ke sini." Arman duduk di batu lain tidak jauh dari Elena. Untuk beberapa saat mereka hanya memandang aliran sungai yang tenang. Angin sore berhembus pelan, menggerakkan daun-daun di atas mereka. Tiba-tiba, Arman berkata, "Elena, bagaimana kalau kita berjalan sebentar menyusuri sungai?" Elena menoleh kepadanya. "Berjalan?" Arman mengangguk sambil tersenyum. "Iya, seperti hari pertama saat kita bertemu." Elena tampak mengingat kembali momen itu. Ia tersenyum kecil. "Hari saat kamu membuat saya sangat kaget." Arman tertawa pelan. "Saya juga kaget waktu itu." Akhirnya mereka berdua mulai berjalan perlahan, menyusuri tepi sungai. Langkah mereka santai, melewati bebatuan kecil dan tanah yang lembab di pinggir air. Suasana sore itu terasa sangat damai. Hanya suara air yang mengalir, dan sesekali suara burung dari kejauhan yang terdengar. Beberapa saat mereka berjalan tanpa banyak bicara. Lalu Arman menghentikan langkahnya dan menatap ke arah sungai. "Elena," katanya pelan. Elena menoleh. "Ada apa?" "Apa?" Arman menarik napas sejenak sebelum berbicara. "Saya sering memikirkan hari pertama kita bertemu." Elena tersenyum kecil. "Hari yang sangat aneh." Arman tertawa pelan, lalu mengangguk. "Iya, sangat aneh." Ia kemudian melanjutkan dengan nada suara yang lebih serius. "Tapi ternyata, pertemuan itu mengubah banyak hal dalam hidup saya." Elena memperhatikan Arman dengan penuh rasa ingin tahu. "Mengubah hidupmu?" Arman mengangguk perlahan. "Dulu saya datang ke tempat ini hanya untuk memancing dan menghindari kesibukan kota. Tapi sekarang, setiap kali saya datang, alasan saya bukan hanya itu." Elena menatapnya dengan tenang. Arman melanjutkan, "Saya datang karena ingin bertemu denganmu." Beberapa detik suasana menjadi hening. Elena terlihat sedikit terkejut mendengar kejujuran itu. Namun kemudian ia tersenyum lembut. "Saya juga merasakan hal yang sama," kata Elena pelan. Arman menatapnya. "Maksudmu?" Elena memandang aliran sungai sebentar sebelum menjawab, "Sebelum kamu datang ke tempat ini, saya sudah sangat terbiasa hidup sendirian." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kadang hari terasa sangat panjang. Tidak ada orang untuk diajak berbicara." Arman mendengarkan dengan serius. Elena kemudian menoleh kembali kepadanya. "Tapi sejak kamu datang, semuanya terasa berbeda." Arman tidak mengatakan apa-apa, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia sangat tersentuh. Elena tersenyum. "Kehadiranmu membawa kebahagiaan baru dalam hidup saya." Angin sore kembali berhembus pelan, melewati mereka. Mereka berdua berdiri di tepi sungai yang tenang itu, menyadari bahwa pertemuan yang awalnya hanya kebetulan, ternyata telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masing-masing. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Arman dan Elena semakin terasa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu mereka hanya berbincang santai di tepi sungai, kini perasaan di antara mereka mulai tumbuh semakin dalam. Arman mulai menyadari bahwa kehadiran Elena bukan lagi sekadar teman berbicara di tempat yang sunyi. Setiap kali ia kembali ke kota untuk bekerja, pikirannya sering teringat pada Elena yang tinggal di tengah hutan dekat sungai itu. Ia sering membayangkan bagaimana kehidupan Elena sehari-hari, bagaimana ia menjalani hari sendirian di tempat yang jauh dari keramaian. Suatu sore, seperti biasa, mereka duduk di tepi sungai. Arman tidak sedang memancing hari itu. Ia hanya duduk bersama Elena sambil memandang air yang mengalir perlahan. Beberapa saat mereka hanya diam. Kemudian Arman berkata pelan, "Elena, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" Elena menoleh kepadanya. "Apa itu?" "Apa itu?" Arman terlihat sedikit ragu sebelum melanjutkan. "Pernahkah kamu memikirkan masa depanmu nanti?" Elena tampak sedikit terdiam mendengar pertanyaan itu. "Masa depan, Divanga," ulangnya pelan. Arman mengangguk. "Ija." Elena memandang ke arah sungai sebentar sebelum menjawab. "Sejujurnya saya tidak terlalu memikirkan itu. Saya hanya menjalani hari-hari di sini." Arman memahami jawaban itu. Namun di dalam hatinya, ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih jauh. Ia menatap Elena dengan serius. "Elena,
Saya ingin kamu melihat dunia tempat saya hidup. Elena terlihat bingung. Dunia tempatmu hidup? Arman mengangguk. Saya ingin mengajakmu ke kota suatu hari nanti. Saya ingin kamu melihat bagaimana kehidupan saya di sana. Elena tampak terkejut dengan ajakan itu. Kota, katanya pelan. Arman tersenyum. Iya, tidak harus lama. Saya hanya ingin kamu tahu seperti apa kehidupan saya. Elena terdiam cukup lama. Ia terlihat berpikir. Selama ini, ia sudah terbiasa hidup di alam bebas. Sungai, hutan, dan udara segar sudah menjadi bagian dari kehidupannya setiap hari. Ia bahkan jarang memikirkan bagaimana kehidupan di kota yang ramai. Saya tidak tahu apakah saya bisa hidup di tempat seperti itu, kata Elena jujur. Arman mengangguk memahami. Saya mengerti. Hidupmu di sini sangat berbeda dengan kehidupan di kota. Elena menatap Arman. Saya sudah sangat terbiasa dengan kehidupan sederhana ini. Arman tersenyum lembut. Saya tidak ingin memaksamu meninggalkan semuanya. Elena terlihat sedikit lega mendengar itu. Arman kemudian melanjutkan dengan suara yang tenang. Saya hanya berpikir, mungkin kita bisa membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Elena memandang Arman dengan penuh perhatian. Arman menunjuk pelan ke arah hutan di sekitar mereka. Kita tetap bisa dekat dengan alam seperti ini. Tidak harus tinggal di tempat yang ramai. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi setidaknya tempat itu lebih aman dan nyaman untuk kita. Kata-kata Arman membuat Elena terdiam. Ia bisa merasakan kesungguhan dari pria yang kini berdiri di sampingnya. Selama ini, Arman selalu bersikap jujur dan menghormatinya. Tidak pernah sekalipun ia memaksa Elena melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Elena menarik napas pelan. Kamu benar-benar ingin saya melihat kehidupanmu, kan? Yanya. B. Tanyanya. Arman mengangguk tanpa ragu. Ija. Ija. Beberapa detik mereka saling memandang. Akhirnya, Elena tersenyum kecil. Baiklah, Arman terlihat sedikit terkejut. Benarkah? Elena mengangguk pelan. Saya akan mencoba. Arman tersenyum lebar. Terima kasih, Elena. Elena kemudian berkata dengan nada tenang. Mungkin sudah waktunya saya membuka lembaran baru dalam hidup. Angin pelan kembali berhembus di antara pepohonan. Di tepi sungai yang tenang itu, keduanya menyadari bahwa keputusan kecil yang baru saja dibuat bisa menjadi awal dari perjalanan hidup yang benar-benar baru bagi mereka berdua. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Arman dan Elena semakin kuat dari hari ke hari. Setelah Elena mulai mengenal kehidupan Arman di luar hutan dan sungai itu, ia semakin memahami siapa sebenarnya pria yang selama ini sering menemaninya berbincang di tepi air. Arman juga semakin yakin dengan perasaannya. Baginya, Elena bukan lagi sekadar teman yang ia temui secara kebetulan. Elena sudah menjadi seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Suatu sore, Arman mengajak Elena kembali ke tempat yang sangat mereka kenal. Tempat itu adalah bagian sungai tempat pertama kali mereka bertemu. Sore itu suasana sangat tenang. Matahari perlahan turun di balik pepohonan, membuat cahaya keemasan memantul di permukaan air sungai. Elena berdiri di tepi sungai sambil memandang aliran air yang mengalir tenang. Tempat ini mengingatkan saya pada hari pertama kita bertemu, kata Elena sambil tersenyum kecil. Arman yang berdiri di sampingnya ikut tersenyum. Saya masih ingat betul hari itu, jawabnya. Hari ketika saya hanya ingin mencari tempat memancing. Elena tertawa pelan. Dan kamu malah membuat saya sangat kaget. Arman ikut tertawa kecil. Iya. Saya juga tidak menyangka akan bertemu seseorang di tempat seperti ini. Beberapa saat mereka hanya berdiri memandang sungai itu. Kemudian Arman menarik napas pelan. Wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Elena, katanya pelan. Elena menoleh. Ada? Apa? Arman menatapnya dengan penuh ketulusan. Ada sesuatu yang ingin saya katakan sejak lama. Elena memperhatikan Arman dengan tenang. Arman melanjutkan dengan suara yang jujur dan hangat. Pertemuan kita di tempat ini benar-benar mengubah hidup saya. Ia menunjuk pelan ke arah sungai. Jika hari itu saya tidak berjalan menyusuri sungai ini, mungkin saya tidak akan pernah mengenalmu. Elena tersenyum lembut. Arman kemudian berkata lagi, sejak kamu hadir dalam hidup saya, banyak hal terasa berbeda. Saya merasa lebih bahagia. Elena tidak berkata apa-apa, tetapi ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Arman lalu menatap Elena dengan lebih dalam. Elena, saya ingin menjalani masa depan bersama kamu. Kata-kata itu membuat Elena sedikit terdiam. Arman melanjutkan dengan penuh kesungguhan. Saya tidak hanya ingin menjadi temanmu, saya ingin menjadikanmu pasangan hidup saya.
Suasana di sekitar sungai menjadi sangat hening. Elena memandang Arman beberapa saat. Di wajahnya terlihat perasaan haru sekaligus bahagia. Akhirnya, Elena tersenyum. Saya tidak pernah menyangka perjalanan hidup saya akan membawa saya sampai ke momen ini, katanya pelan. Arman masih menatapnya dengan harapan. Elena kemudian berkata dengan lembut, "Saya juga sangat bahagia sejak mengenalmu, Arman." Beberapa detik kemudian Elena mengangguk pelan. "Saya menerima perasaanmu." Arman tersenyum lega dan bahagia mendengar jawaban itu. Pertemuan yang awalnya sangat tidak terduga di tepi sungai, ternyata telah membawa mereka pada kisah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari sebuah kejadian sederhana, ketika seorang pria berjalan mencari tempat memancing, lahirlah sebuah hubungan yang penuh kehangatan dan kepercayaan. Tidak lama setelah itu, Arman dan Elena memutuskan untuk menikah. Mereka ingin memulai kehidupan baru bersama, membangun masa depan yang mereka impikan berdua. Meski kehidupan mereka kini berubah, ada satu tempat yang tidak pernah mereka lupakan. Sungai yang tenang di tengah hutan itu. Tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Tempat di mana semuanya dimulai. Setiap kali mereka mengingat kembali perjalanan hidup mereka, sungai itu selalu menjadi kenangan indah yang mengingatkan mereka bahwa kadang-kadang pertemuan yang paling tidak terduga justru bisa membawa kebahagiaan terbesar dalam hidup seseorang.